Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustazah yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini masih bersama Ustazah Ami ya. Nah, kita akan masuk ke pelajaran akidah akhlak. Ada yang tahu materi kita pada hari ini? Ya, materi kita adalah tentang Asmaul Husna. Nah, apa yang kamu ketahui tentang Asmaul Husna? Apa tujuan kita mempelajari Asmaul Husna? Sudahkah kamu hafal nama-nama Asmaul Husna? Berapa jumlah nama-nama Allah dalam Asmaul Husna? Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Selain Maha Esa dan Maha Kuasa, Allah memiliki sifat-sifat lainnya. Sifat-sifat itu terangkum dalam Asmaul Husna. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Semua nama-nama itu mencerminkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mari kita simak 5 nama-nama atau sifat-sifat Allah dari 99 Asmaul Husna. Perhatikan dan hafalkanlah nama-nama dan sifat-sifat Allah berikut ini ya. Nah, yang pertama ada Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya yang Maha memberikan rasa aman kepada makhluknya. Semua kebutuhan makhluk hidup di dunia ini telah Allah sediakan dan berikan kepada mereka. Allah juga memberikan ketentraman dan rasa aman kepada manusia untuk beribadah, bekerja, belajar, dan mengelola apa yang telah Allah berikan. Seandainya tidak ada pertolongan Allah berupa ketentraman dan aman di dunia ini, niscaya alam semesta beserta isinya ini akan menjadi rusak tanpa ada yang dapat mencegahnya. Mengerikan sekali ya anak-anak. Kita harus bersyukur karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan rasa aman kepada kita semua. Nah, kalian perhatikan ini ada gambar ya. Ini contoh gambar. Dia sedang apa ya? Ya, dia sedang belajar dan ditemani oleh ibunya. Karena rasa aman yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa belajar dengan nyaman dan semua itu harus kita syukuri. Ya, semua yang Allah berikan harus kita syukuri. Seperti kalian, jika kalian bisa belajar di rumah dengan aman dan nyaman, itu semua karena siapa? Itu semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada kita untuk belajar, untuk kalian bermain di rumah, dan untuk kalian berbuat apa saja. Jadi kita harus selalu bersyukur ya anak-anak. Selanjutnya adalah Al-Azim. Al-Azim artinya yang Maha memiliki kemuliaan dan keagungan zatnya. Allah Maha Mulia dan Maha Agung, seluruh makhluk ciptaannya tunduk dan menyembah kepadanya. Mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebut namanya dan menyucikan zatnya yang Maha Agung. Tidak ada yang menyamai zatnya. Bila Allah sudah berkata jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jadi anak-anak, kita harus selalu memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus selalu menyembah dan tunduk kepadanya. Kita harus selalu bertasbih dan menjalankan perintahnya. Nah, selanjutnya adalah Al-Hadi. Siapa yang tahu apa itu Al-Hadi? Ya, benar sekali. Al-Hadi adalah yang Maha memberi petunjuk dan jalan kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menerima taubat hamba-hambanya yang berbuat maksiat dan menunjukkan jalan yang benar, jalan yang diridhoi olehnya. Petunjuk yang diberikan Allah akan mengantarkan pada kebaikan dan kebahagiaan bagi makhluknya. Nah anak-anak, Allah saja menerima taubat hamba-hambanya yang berbuat maksiat,
Bahkan Ia menunjukkan jalan yang benar loh kepada hamba-hambanya. Kenapa seperti itu? Karena Allah Maha memberi petunjuk. Allah Maha baik ya anak-anak. Allah saja bisa menerima taubat hambanya. Apalagi kita sebagai manusia, kita harus bisa menerima maaf dari orang yang telah berbuat salah kepada kita. Nah anak-anak, kita harus selalu meminta petunjuk ya kepada Allah pada saat kita sholat. Dan di mana saja kita harus selalu berdoa dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar kita diberikan jalan yang lurus, agar kita dapat kebaikan terus menerus. Jangan lupa ya anak-anak. Nah selanjutnya ada apa? Ada Al-Hakam. Al-Hakam artinya yang maha memutuskan atau menetapkan. Dialah Allah yang maha memutuskan, yang menentukan rezeki dan yang mengatur alam semesta beserta isinya. Allah tidak membutuhkan siapapun. Allah maha kaya dan maha terpuji. Maha suci Allah, pencipta langit dan bumi dan yang menghukum segala sesuatu dengan adil. Dialah yang maha memutuskan, semua bersujud kepadanya karena keagungannya. Setiap manusia mempunyai rezeki dan pengetahuan yang berbeda-beda. Semua tergantung pada usaha mereka masing-masing. Allah Hakim yang seadil-adilnya yang akan membalas semua usaha yang telah mereka lakukan. Nah anak-anak, ini ada contoh gambar ya. Nah ini anak-anak sedang memberi makan hewan-hewan peliharaannya. Allah menetapkan rezeki dengan seadil-adilnya bagi makhluknya. Jadi hewan-hewan tersebut sudah diberikan rezeki melalui kedua anak tersebut. Jadi hewan-hewannya bisa makan dengan nyaman, bisa hidup dengan nyaman. Begitupun dengan manusia. Manusia telah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan usahanya mereka. Jika kalian belajar dengan sungguh-sungguh dan sangat berusaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan yang sesuai anak-anak. Tapi jika kalian bermalas-malasan, ya mungkin nilai kalian akan rendah. Kalian tidak akan naik kelas mungkin, atau kalian akan pindah kelas. Nah seperti itu ya. Jadi jika kalian belajar dengan sungguh-sungguh, dengan berusaha, Allah akan memberikan rezeki. Mungkin kalian nanti akan diberikan apa ya? Akan diberikan sepeda oleh orang tua kalian karena nilai kalian bagus. Tapi jika kalian bermalas-malasan, tidak ada hadiah-hadiahan. Oke, selanjutnya adalah Al-Adl, artinya yang maha adil. Allah maha adil dalam menghitung dan membalas segala amal perbuatan manusia. Jika hambanya melakukan kebaikan, akan dibalas dengan kebaikan, yaitu pahala berupa surga. Jika hambanya melakukan maksiat, akan dibalas dengan siksa neraka. Nah, kalian pasti sudah tahu kan anak-anak, mengapa kita harus berbuat baik? Mengapa kita harus menghindari perbuatan maksiat atau perbuatan buruk? Allah itu maha adil loh anak-anak. Jika kalian berbuat baik, Allah akan memberikan kalian kebaikan yang berlimpah. Tapi jika kalian jahat kepada teman, Allah akan balas. Allah akan balas, ya mungkin tidak pada saat itu, tapi di waktu yang lain Allah akan balas dengan lebih kejam lagi. Jadi kalian tidak boleh jahat kepada teman ya. Tidak boleh jahat kepada siapapun. Harus baik kepada siapapun, berbakti kepada orang tua. Tidak boleh menjadi anak durhaka. Harus sopan kepada ustadz dan ustazahnya. Nah, coba kalian lihat. Itu ada gambar ya. Gambarnya kenapa? Itu ada anak sedang main sepeda dan dia terjatuh. Kenapa bisa seperti itu? Ya, itu karena Allah maha adil. Mungkin Allah telah memberi balasan kepada anak tersebut. Mungkin di suatu hari, di suatu waktu, ia itu pernah berbuat kesalahan. Jadi Allah akan membalasnya dengan seperti itu. Kemudian kita akan membahas hikmah mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, jadi ini ada beberapa poin ya anak-anak. Sebenarnya masih banyak, tapi ini hanya 3 saja yang akan kita bahas. Dari penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, kalian diharapkan dapat mempunyai sikap dan akhlak yang mulia, yaitu yang pertama, percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga dan memelihara kita. Oleh karena itu, mintalah selalu perlindungan kepadanya. Kita tidak boleh meminta kepada yang lain ya anak-anak. Kita hanya boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Ialah yang maha segalanya. Ia dapat menjaga dan memelihara kita. Jika kalian ada apa-apa, ada masalah, kalian harus berdoa dan selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selalu minta petunjuk kepada Allah dan melaksanakan ibadah kepadanya seperti sholat, puasa, mengaji. Karena petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menyelamatkan kita di akhirat. Jadi anak-anak, kita harus selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan sampai lalai dan jangan sampai melupakan kewajiban kita. Kita harus tetap rajin sholat, puasa, dan mengaji. Karena Allah telah menjanjikan petunjuk dan hidayah kepada kita. Itu semua dapat menyelamatkan kita di akhirat nanti. Yang ketiga, bersikap adil kepada siapa saja, karena Allah telah bersikap adil kepada hambanya. Nah, Allah saja telah bersikap adil kepada hambanya. Tidak membeda-bedakan ya anak-anak. Apalagi kita sebagai manusia, kita harus adil terhadap teman. Kita tidak boleh membedakan teman. Contohnya seperti apa Ustazah? Ya contohnya seperti misalnya kalian punya teman yang berbeda agama. Kalian punya teman yang berbeda ras, suku, dan bahasa. Tapi kalian tidak mau berteman dengan mereka. Jangan seperti itu ya anak-anak. Kita harus bersikap adil. Kita harus tetap mau berteman dengan mereka meskipun mereka berbeda. Oke? Kalian sudah mengerti kan? Alhamdulillah, sekian materi kita pada hari ini. Sampai berjumpa di materi selanjutnya ya. Kurang lebihnya, Ustazah mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.